Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wadaya wasi'al karmi. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. Ya Rabbi bil Mustafa Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadaratul ulama wal qurama wa hadaratul ummahatul muslimat, majelis ta'lim majma'ul muslimin, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Liridhillah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan muallif hadhil kitab wa muassis hadhil musalla majma'ul muslimin, syurillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini udah di hari yang keempat ya, tanggal 4 ya, Syakban. Jadi bentar lagi memasuki bulan suci bulan Ramadan. Ibadah yang paling identik adalah puasa. Maka kesempatan siang ini kita ngaji bab puasa halaman 68. Nanti habis lebaran ya kembali lagi ke pelajaran sebelumnya, khusus hari ini. Karena dalam taklimul muta'allim, kalau anak-anak yang nyantri pasti tahu nama kitab ini. Ilmu yang paling diutamakan itu namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang langsung mau dipakai. Lah itu yang paling diutamakan. Termasuk karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadan yang identik dengan puasa, maka kita ngaji bab puasa halaman 68. Udah ketemu? Yang kitabnya ketinggalan ya wis ngantuk-ngantuk lah ya. Ntar pokoknya asal wallahu alam bisawab pulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Siyami, kitab puasa. Kalau ibu ditanya, puasa itu apa? Nggak makan. Lah ini sekarang nggak makan. Berarti puasa dong sekarang. Gimana yang urut. Umpama ada anak, ada cucu, kerjaan dari sekolah, apa pengertian puasa? Apa yang disebut dengan puasa? Terus ibu jawabnya apa? Apa? Nahan nafsu. Enggak. Oh gitu. Kalau dalam teks kitab-kitab kuning biasanya begini. Al-imsaku anil muftirati biniyatit ta'abbudi min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Kalau bahasa kitab ini, nahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yo makan, yo minum, yo nahan nafsu, nggak kumpul suami istri dengan niat ibadah. Kalau niatnya mau operasi, kan ada ya orang nggak makan nggak minum tapi niatnya operasi. Ada yang nggak makan nggak minum tapi niatnya punya pelajari ilmu jaran goyang. Semar mesem. Yo, itu tidak disebut puasa. Yang disebut puasa secara syariat adalah biniyatit ta'abbudi, dengan niat ibadah. Mulai dari terbit fajar yaitu azan subuh ila ghurubisy syamsi, sampai terbenam matahari yaitu azan maghrib. Itu yang disebut dengan puasa. Kalau ditanya lagi misalnya, apa yang disebut dengan sholat? Ibu jawab apa? Sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Sholat ya sholat apa sholat? Kok pada senyum-senyum ini? Sholat apa sholat? Mengerjakan perintah Allah. Sedekah ya perintah Allah. Haji ya perintah Allah. Zakat ya perintah Allah. Lah sholat itu apa sholat? Apa bu? Tiang agama. Itu fungsinya sholat. Yang saya ditanyakan artinya sholat itu apa? Aslinya ngerti, cuman mau ngomongnya bingung gitu ya. Apa bu? Apa? Bener, rukun Islam yang kedua. Bener. Itu sama seperti ditanya bakwan itu apa? Gorengan. Bener, nggak salah ya. Atau dijawab lagi bakwan itu apa? Makanan. Bener ya? Bener. Tapi kan yang gorengan, yang makanan bukan hanya bakwan. Tahu ya gorengan, tempe ya gorengan. Sholat itu kalau definisi dalam kitab-kitab klasik fikih biasanya aqwalun wa af'alun, muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Beberapa bacaan, beberapa gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu yang disebut dengan gitu. Aslinya mau tadi ngomong begitu ya? Aslinya mau ngomong gitu. Lah iya, prakteknya tahu tapi pengertiannya nggak tahu. Takutnya ada cucu dari sekolahan, ada PR. Sholat adalah, langsung kita jawab rukun Islam yang kedua. Nggak salah, bener ibu ya, bener. Tiang agama, ya bener. Tapi yang paling tepat, yang disebut dengan sholat itu beberapa bacaan. Allahu Akbar bacaan, baca Fatihah, baca tahiyat, ya. Kemudian gerakan, ya berdiri, ya rukuk, ya berdiri lagi, ya sujud, ya duduk. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan, nah itu yang disebut dengan sholat.
Lah puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkannya, semisal makan, minum, berhubungan badan dan lain-lain, dari terbit fajar alias adzan subuh, bukan imsak loh ya. Mulai puasa itu terhitung dari adzan subuh, bukan dari imsak. Ila guru bisamsi, sampai terbenam matahari. Itu yang disebut dengan puasa atau saum atau siam. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bahasan itu. Wa syaraitu wujubis siyami, beberapa syarat wajibnya puasa. Kalau ini enggak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Arba'atu asya'a, itu ada 4. Syarat wajibnya puasa itu ada 4. Kalau terjemahannya di baliknya di halaman berapa sih? 70 ya. Apa 4 itu? Yang pertama al-islamu, Islam. Lah kalau seandainya ada orang Kristen pengen puasa atas nama solidaritas, umpama dia teman satu kos 5 orang, yang 4 muslim puasa, lah akhirnya yang Kristen karena agak enak makan sendirian, minum sendirian, ikut puasa, puasanya ya tidak sah, wong dia bukan orang Islam. Logikanya begini, di sekolahan nanti kalau ujian semester itu yang ujian adalah murid-muridnya, ya kan? Lah kok misalnya tukang parkir ikut ujian, lah kira-kira nanti dia dapat rapot atau enggak? Ya enggak, wong dia bukan siswa. Lah kalau ada yang ikut puasa tapi kok dia bukan Islam, ya enggak dapat rapot, alias enggak dapat pahalanya, alias puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua wal bulugh. Jangan diartain buluk dekil enggak mandi, bukan. Buluk itu artinya udah cukup usia, cukup umur. Kalau laki-laki sudah pernah mimpi wajib mandi, ini rata-rata biasanya anak kelas 5, kelas 6, umur 11, 12, 13 itu biasanya kalau laki-laki. Atau kalau perempuan sudah menstruasi. Kalau tidak dua-duanya, maka ketika dia berulang tahun yang ke-15, itu sudah disebut cukup umur untuk ibadah. Nah kita sebagai orang tua wajib tahu terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita los-losan. Ketika anak udah umur 12-13, orang tua wajib kontrol. Kalau laki-laki udah pernah mimpi wajib mandi apa belum. Kalau anak-anak ngaji di tempat saya biasanya saya tanyain satu-satu. Ya ada yang jawab terus terang, ada yang bapak malu. Ini masalah hukum. Ada yang jawab, Pak, saya sih nggak mimpi apa-apa, perasaan sih ngompol, tapi kok lengket. Nah ya itu. Nah itu mulai wajib untuk ibadah. Sebelum itu nggak wajib, sebelum itu latihan. Lah ibu-ibu yang punya anak perempuan ya wajib ditanyai ketika umur pokoknya 10-11 ke atas. Walaupun usia tercepat dalam catatan bikin 9 tahun menstruasi. Ibu, biasanya anak perempuan kan lebih terbuka terhadap ibunya. Harus tahu, karena ibu bertanggung jawab penuh. Kalau sampai dia umur lebih dari itu kok belum ibadah, yang nanggung dosa orang tuanya. Yo ibunya, dua-duanya sama bapaknya. Maka yo anak ketika udah mulai umur segitu, kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP ditanyai. Kalau memang dia sudah menstruasi, maka ia wajib ibadah. Kalau sebelumnya dia hanya status latihan. Atau kalau tidak dua-duanya, tunggu sempurna 15 tahun.
Berarti walaupun belum mimpi wajib mandi, belum menstruasi, kalau sudah 15 tahun maka wajib diperintahkan untuk ibadah. Kemudian yang ketiga wal aqlu, akal sehat, waras. Kalau sekarang kok ditanya udah mulai nggak nyambung, ibu dari mana? Rumah saya nggak saya bawa. Wah udah mulai. Loh, ibu katanya anak yang paling gede udah SMP. Oh, suami saya tahu udah 3 tahun nggak pulang. Wah wes. Nanti alamat Ramadan nggak wajib puasa model begini nih. Ya, nanti kalau ketemu temen kok ditanyai udah nggak nyambung, padahal dia denger loh. Ya kecuali kayak bolot. Tapi kalau bolot kayak yang nanyai perempuan biasanya yang denger sih ya. Akalnya waras. Maka kalau pengen bebas, yo akalnya dimiringin. Orang yang kurang dari 1 kilo nggak wajib puasa. Cuma 6 on gitu. Nggak wajib puasa. Yo nggak kodok, yo nggak dosa. Lah kalau mau minat monggo lah ya, masih ada waktu 3 minggu. Kemudian yang keempat wal qudratu ala shaumi, mampu menjalani puasa. Kalau nggak mampu nggak wajib. Misal sakit, orang sakit memaksakan diri puasa sehingga penyakitnya nambah parah, bukan dapat pahala tapi justru malah dosa. Orang ibadah itu nggak boleh dipaksa. Yang model begini loh ya, kecuali kalau kita bangun tidur kok males, nah itu harus dipaksa bangun. Nah ini takutnya ucapan saya disalahpahami. Kata Ustadz katanya nggak boleh dipaksa, berarti kalau saya ngantuk ya tidur dulu lah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu kalau kondisi sakit jangan dipaksakan puasa. Tapi ya jangan dibikin-bikin. Bu kok nggak puasa? Iya saya lagi sakit. Sakit apa? Panu. Yo bukan itu maksudnya. Sakit yang kalau kita puasa kok penyakitnya itu tambah parah. Lah misalnya penyakit apa kayak gitu, begitu konsultasi ke dokter, dokter ini sebentar lagi besok Ramadan, kondisi saya gimana? Kalau saya puasa gimana? Umpama dokter bilang gini, Bu, untuk tahun ini kondisi ibu gak kuat kalau ini puasa karena begini. Dokter yang lebih paham, ikuti, gak usah puasa. Nanti kalau sehat dikodok. Kalau seandainya mohon maaf, kok penyakitnya tambah parah, ya wes wajibnya hanya fidyah. Lah kalau mau fidyah nggak ada, ya wes nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Nah, iya, tapi jangan saya mau fidyah nggak punya duit, cuman gelangnya dari sini ke sini. Ya bukan itu. Atau misalnya orang nggak puasa karena perjalanan jauh. Tapi kalau sekarang moda transportasi itu enak-enak, nggak kayak dulu ya. Mau bis, apalagi pesawat, apalagi kereta, nggak ada yang nggak nyaman. Sekarang nyaman semua, ada AC, ada bantal, ada selimut, wes lengkap, wifi yo ada, wes pokoknya mau jalan kemana juga sekarang tinggal rebahan, kecuali sang supir. Walaupun begitu tetap boleh seandainya nggak kuat. Lah yang diwajibkan puasa itu yang kuat. Lah kalau yang kerja misalnya mohon maaf ya, ada suami ibu atau anak ibu yang kerjanya di lapangan, entah mungkin bagian apa itu, gali-gali kabel di pinggir jalan, itu kan kayak apa panasnya ya. Kalau begini sih enak adem. Lah kalau yang seperti itu, kalau memang dia benar-benar tidak kuat, ya silahkan nggak puasa. Cuman kita ini penyakitnya, kalau kemarin nggak kuat, sekarang langsung dihukumi nggak kuat juga, padahal belum dicoba. Nggak puasa mas, nggak kuat. Belum dicoba kok bilang nggak kuat.
Yang nggak kuat itu ya memang, atau mungkin nggak kuat karena lanjut usia, udah sepuh. Orang yang lanjut usia itu ada kalanya fisiknya masih kuat, tapi ininya nih, daya ingatnya. Pagi dibangunin, Mbak sahur, sahur. Begitu siang minta dibikinin telur ceplok. Kalau nggak dibikinin, bikin sendiri, makan. Ditanyain, Mbak, katanya puasa. Apa iya? Nah, orang begini udah nggak wajib puasa itu. Kalau umpama kita punya orang tua yang model begitu, ya udah kok bayarin fidyahnya aja. Sholatnya ya wis nggak wajib, wong dia udah nggak inget. Kalau dia inget ya silakan sholat, kalau nggak ya wis. Karena orang yang akalnya nggak full itu nggak wajib ibadah. Atau mungkin kebalikannya, akalnya masih, daya ingatnya masih bagus. Kalau ketemu orang masih ingat, oh ini kamu anaknya si ini ya. Cuman dianya udah nggak kuat ngapa-ngapain, udah celentang aja di tempat tidur. Lah kalau kayak begitu ya sama, nggak usah puasa. Mau puasa gimana nggak kuat? Lah nanti wajibnya bayar fidyah. Wa faraidu wujubis shaumi arba'atu asya. Fardunya wajib puasa itu ada 4 juga. Kalau tadi syarat wajib, kalau sekarang fardunya puasa atau rukun puasa. Yang pertama an-niyatu, niat. Apalah ya? Tiap tahun dibaca ya. Nah, cuma begini. Niat puasa Ramadan itu berbeda dengan niat ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain begitu mau dilakukan niat, mau sholat yusolli fardhu dhuhri Allah, mau wudu ya nawaitu wudu'a langsung. Tapi kalau puasa Ramadan khususnya itu malam yubayyitin niyah wala siyama lahu. Orang yang tidak menginapkan niat, namanya nginep itu berarti kan dari malam ya, maka puasanya tidak sah. Oke, diijtihadi para ulama, selesai sholat witir diajak bareng-bareng baca niat. Kalau baca niat ya otomatis dia niat. Itu kalau traweh. Kalau nggak traweh, kapan niatnya? Malam. Iya kalau ingat. Umpama inilah contoh kasus ya, umpama. Biasanya kalau udah tanggal 15 ke sono itu kan trawehnya pada pindah ya. Ya saya berhusnudon masih traweh, cuman trawehnya pindah. Ada yang pindah di Islami depannya. Bukan di Islamiknya, depannya itu loh, di jalanan. Itu tawaf dari ujung ke ujung, beliin kaos anak beda goceng aja pindah. Saya pernah nganter masalahnya. Beda goceng pindah, akhirnya balik ke awal tadi itu. Ya Allah, betapa malunya. Kalau saya sih malu. Dulu waktu masih tinggal di sini, dari ujung ke ujung beda goceng pindah. Katanya ternyata lebih murah yang tadi, balik lagi. Kalau saya mah malu. Umpama malamnya nggak terawih, bos pokoknya kadung janjiin bocah ntar habis buka puasa kita ke depan beli baju. Karena tadi itu beda goceng pindah. Akhirnya pulang ke rumah jam 10. Capek karena habis tawaf di situ. Iya, kalau tawaf depan Ka'bah mayan yuk, tawaf depan Islami. Habis tawaf nyampe rumah capek, langsung rebahan tidur. Begitu tidur bangun di musola di masjid udah as-salatu khairum minan naum. Sahurnya lewat. Lah terus kalau hanya sekedar sahur lewat, puasa masih boleh. Yang jadi masalah niatnya. Kapan itu kalau kayak begitu niatnya? Lah iya, kalau seandainya itu terjadi, maka puasanya tidak sah. Bukan karena tidak sahur, bukan, karena nggak niat.
Lah maka Imam Nawawi Banten, karena beliau ini kan asli ulama Indonesia, jadi paham banget orang Indonesia. Jadi kadang ya terawihnya cuman tadi ya anget-anget. Iya. Imam Nawawi Banten itu nulis kitab namanya kitab Nihayatuz Zain. Nah, dalam kitab itu ada keterangan untuk antisipasi maka awal Ramadan niatnya dijamak. Niatnya bagaimana? Pakai bahasa kita aja. Nanti umpama nih puasa jatuh pada hari apa nanti? Hari pertama. Sabtu. Nah, ya tanggal 1 Ramadan mah iya pastilah. Enggak. Harinya. Umpama hari Minggu, umpama lah ya umpama, saya belum tahu, belum lihat kalender. Saya udah lama nggak punya kalender masalahnya. Umpama trawehnya hari malam Minggu, hari pertama traweh, maka malam itu setelah traweh deh niat dijamak. Yes, pakai bahasa kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat berpuasa bulan ini, tahun ini semuanya karena Allah Ta'ala. Beres sudah. Nah, seandainya nanti kok nggak terawih kelupaan alias kesiangan juga, wis ada niat di awal. Lah lebih afdolnya itu niat di tajdid. Tajdid itu artinya diperbarui setiap malamnya, yaitu setelah selesai terawih. Ini kadang ibu-ibu yang di depan sini nawaitu saumago. Ibu-ibu kan peliputin mukena sambil ngobrol ya. Yang di sini sih baca, kadang ya imamnya, kadang bilalnya yang mandu. Nah ibu-ibu kan sambil peliputin mukena ngobrol. Tadi beli takjil di mana? Di depan sono murah, bakwan gede-gede. Wes bola. Yang penting pokoknya niatnya jangan lupa ya. Karena kalau niat lupa, alamat esok hari puasanya tidak sah. Kalau tidak sah wajib diqadha. Niat yang pertama, yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i. Nahan diri dari makan, minum, akli itu makan, wasyurbi minum, wal jima'i kumpul suami istri. Berhubungan badan suami istri di bulan Ramadan di siang hari itu hukumannya paling berat. Ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Abot ya. Sebulan aja empot-empotan 2 bulan. Wis makanya kalau yang kebetulan umpama mohon maaf tanggal 1 Ramadan suaminya berlayar baru pulang. Umpama wis pokoknya begitu selesai makan sayur adzan subuh gembok. Gembok ntar habis adzan maghrib gemboknya buka, wis ora apa-apa, aman. Daripada ganti puasa 2 bulan berturut-turut abot. Kemudian wa ta'ammudil qai'i, dan muntah-muntah dengan sengaja. Lah kalau muntahnya nggak sengaja nggak apa-apa. Misalnya ibu jalan kemudian mohon maaf di pinggir jalan kok ada bangkai tikus yang udah apa itu belatung. Kemudian ibu karena jijian orangnya langsung muntah, tapi karena nggak sengaja hanya jalan itu maka tidak batal. Yang bahaya itu umpama pagi-pagi habis sholat subuh mau sikat gigi. Sikat giginya boleh, sikat giginya nggak apa-apa, nggak batalin puasa sikat gigi. Tapi gara-gara sikat gigi kemudian karena punya asam lambung, biasanya kan langsung buak-buak. Lah kalau sampai ada yang muntah maka puasanya batalnya bukan karena sikat giginya, karena ada yang muntah yang disengaja karena diawali dengan sikat gigi. Itu yang bahaya. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya, dan segala yang membatalkan puasa itu ada 10. 1.
ma wasala amdan ilal jaufi awir ra'si, ma apapun wasala yang nyampai amdan dengan sengaja ilal jaufi ke lambung awir ra'si atau bagian kepala. Maksudnya begini, apa aja yang sampai masuk ke dalam tubuh dengan disengaja, baik lewat makanan atau minuman. Lah kalau nggak disengaja, umpama nggak sengaja, tapi aku ada orang makan nggak sengaja. Kalau lupa bisa ya, kalau lupa. Tapi ngomong-ngomong udah pernah belum waktu puasa kok lupa makan gitu? Nah, kalau bener kalau puasa sunnah pernah saya. Dia masih tinggal di sini. Anak saya yang perempuan dulu itu saya ingat saya beli susu yang kotak itu. Diminum dikit nggak dilanjutin, akhirnya saya minum. Ya sambil jalan naik motor nggak, saya minum glegek begitu loh. Kan tadi wah alhamdulillah rezeki ya. Sah puasanya kalau memang bener-bener lupa. Kalau ngelupa itu berarti sengaja lupa. Umpama ibu tidur, terus sampingnya dikasih makanan gitu ya. Begitu bangun tidur geragap-geragap langsung minum glegek, tapi sengaja sebelum tidur disiapin. Siapa tahu nanti lupa. Itu zaman saya kecil sering bu, cuman ya nggak lupa itu. Zaman kecil di kampung kan puasa yuk panas ya. Kadang sore pulang sekolah suruh ngangon kambing. Lah begitu sambil habis sholat asar biasanya kecapean tidur. Lah sebelum tidur itu kendi. Tahu kendi bu ya? Nah itu saya taruh di samping saya tidur. Nanti harapan saya begitu bangun saya lupa. Tapi ya begitu bangun inget. Ini puasa. Tapi kalau puasa sunnah sama berarti pernah tuh. Iya saya juga pernah. Cuman kalau makan nasi sih enggak, cuman minum susu kotak itu. Kalau itu disengaja sesuatu yang masuk ke dalam sampai ke lambung atau enggak nyampe lambung hanya di sekitaran kepala, misalnya tetes mata. Itu dulu seingat saya pernah nanya ke tukang obat yang di ujung sini, Pak Haji, siapa Pak Haji Adenan siapa ya? Itu saya pernah nanya Pak Haji, tetes mata itu ketika ditetesin itu ada efek nggak ke dalam tenggorokan misalnya? Saat itu dia jawab ada dua macam. Ada yang langsung kerasa pahit, tapi ada yang enggak. Lah kalau yang kerasa ke dalam berarti itu nyampe ilar roksi itu di situ tuh. Maka itu batal. Kalau yang enggak. Misalnya obat luar, semisal kayak ibu-ibu biasanya pakai yang di sini. Nah, yang di sini yo. Nah, begitu itu dipakai kan enggak ada kerasa di dalam kan? Nah, maka enggak apa-apa. Tapi kalau yang dipakai kok kerasa kayak tadi tetes mata, kerasa di tenggorokan pahit, apalagi kerasa di lambung kok seger, yo batal. Kalau suntik. Lah iya kerokan kan obat luar kan, obat luar. Nah ketika dipakai itu kerasa nggak di dalam perut? Maksudnya kerasa kayak ada dimakan, kerasa di enggak kan? Ya kalau enggak ya enggak batal. Yang membatalkan itu kalau sampai terasa baik di lambung di situ tuh. Awil jaufi awir roksi ilal jaufi awir roksi, terasa di lambung di perut atau sampai ke tadi bagian kepala, misalnya tenggorokan. Nah kalau tidak maka tidak batal. Nah kalau suntik. Kalau suntik kan masuk ke dalam ya. Yo. Tapi walaupun begitu dulu waktu rame-ramenya Covid tahun berapa itu? 2020 ya. Itu pernah di forum Bahsul Masail suntik kan di sini ya, di tangan ya, apa di mohon maaf di pantat. Wong saya itu orang yang takut dengan suntik. Lah dalam forum Bahsul Masail itu pernah diputuskan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntik untuk asupan seperti infus, berarti kan untuk asupan makan kan itu batal.
Kemudian wal huknatu fi ahadis sabilaini. Huknah itu obat. Fi ahadis sabilaini yang dimasukkan, mohon maaf bahasanya agak vulgar, lewat pintu depan atau pintu belakang. Paham loh ya maksudnya ya? Nah, kalau ada obat, dulu kan ada semisal obat apa ya? Yang mana ya? Dimasukkan lewat pintu belakang ya. Nah, ambeien kalau apa ya? Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Tadi udah dibahas. Wal wad'u amdan fil farji, berhubungan badan dengan sengaja. Lu apa iya orang berhubungan kok nggak sengaja? Lah iya makanya kalau bulan puasa jangan mepet-mepet lah, ya gembok aja gembok lah. Wis pokoknya habis sahur langsung gembok, nanti habis buka baru dibuka. Takutnya suaminya tukang las terbawa las lagi. Kayak kebangetan men lah. Enggak lah ya. Tapi memang awal-awal perintah puasa para sahabat itu sempat salah paham. Ia mengiranya sebulan full gak boleh kumpul dengan istrinya. Lah ketika itu kemudian ada yang memberanikan diri bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga turun ayat uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum, halal berhubungan badan dengan istrinya di malam hari di bulan Ramadan, asal pokoknya begitu adzan subuh itu udahan. Lo adzan subuh kok masih lanjut, Bo? Lah ya umpama suaminya baru pulang belayar, Bu Haji. Lah kalau yang suaminya sehari-hari di rumah kan biasa-biasa aja lah. Kalau belayar kan 9 bulan ya. Oh iya lama. Begitu pulang pas malam jam 1 umpama. Repot. Wal inzalu an mubasyaratin. Mohon maaf yo, ngaji fikih ya memang agak jorok-jorok. Inzal, keluar sperma. Lah iya memang sehari-hari kok. Keluar sperma an mubasyaratin karena sebab bermesraan. Berhubungan sih enggak, cuman pegang-pegangan. Mepet. Lah, yang masih muda-muda itu. Kalau yang udah pernah muda sih kayaknya ya aman lah ya. Yang pernah muda sih aman. Yang masih muda-muda itu, yang belakang-belakang itu. Takutnya suaminya pas libur, kebetulan anak-anak lagi nggak ada lah kok mepet lah. Hati-hati. Tapi kalau nggak sampai berhubungan badan sih hanya wajib qadha. Tapi kan yang berhubungan badan itu yang berat. Kalau mohon maaf, kalau ciuman enggak, umpama kebiasaan suami kalau mau berangkat kerja cipika-cipiki. Ya kan ciuman kan ya? Yo jangan nyambung, mau berangkat kerja kok nyambung. Umpama kebiasaan lah yo, sayang seorang suami pada istri, suaminya mau berangkat kerja biar kayak di sinetron gitu loh. Nah, iya kan, peluk-peluk, cipika-cipiki. Batal gak itu? Asal bisa ngerem enggak, asal remnya pakem loh ya. Tapi kalau yang tahu remnya suka blong, jangan macem-macem lah pokoknya. Cukup salaman aja udah. Tapi kalau yang yakin remnya kuat, wes. Ketawanya wes gitu. Ini jangan-jangan pengalaman. Lah kalau udah kadung ayo dua-duanya batal, bukan hanya lakinya tok. Pokoknya yang yakin remnya pakem monggo lah. Tapi kalau yang remnya kadang pakem, kadang blong, wes jangan. Wal haidu, haid walaupun puasa tinggal 10 menit, kalau itu datang langsung dibatalkan. Jangan ditunda. Menunda walaupun hanya 10 menit kena hukum haram. Lah kalau umpama lagi di perjalanan ya.
Ya kalau enggak bulan puasa mungkin biasanya bawa air minum. Ya, kayak itu pada bawa tas-tas gede isinya apa itu? Umpama bawa motor, bawa mobil itu biasanya kalau enggak puasa kan sedia air minum. Haus minum. Lah kalau puasa kan mungkin diamankan dulu kan air minum. Dilalah udah jam 5 sore lewat. Lah tamu bulanan datang. Lah mau batalin puasa enggak ada air minum, mau turun beli ke warung, dilalah pas lagi macet jauh dari warung di tol. Lah kalau kayak gitu hanya niat batalkan puasa. Pokoknya begitu tamunya datang langsung saat itu juga batalkan, walaupun hanya sekedar niatnya saja. Kemudian wan nifasu, nifas lahiran. Ketika puasa umpama kesehatannya bagus, janinnya bagus, selama itu dia kuat puasa. Lah kok asar bersin, bayi keluar. Umpama saking profesionalnya anak udah 16 kan udah profesional ya. Saya dulu pernah ngobrol sama orang anaknya 17. Saya tanya urutan anaknya apa tuh bang? Lupa saya. Tahu bini saya itu kok lewat jemuran kolor aja kayak hamil. Saking manjurnya. Kemudian wal jununu, gila. Maka walaupun dia pagi sahur, begitu siang-siang kok lagi jalan, lagi sambil megangin HP, nonton TikTok sambil jalan, kepentok portal, dueng. Wing 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 wing, langsung sadarnya hilang alias gila. Maka saat itu juga puasanya, kalau orang pingsan gimana? Batal nggak puasanya? Batal nggak? Lah tidur ya hilang ingatan. Kalau pingsan, kalau hanya sebentar tidak membatalkan puasa. Yang batal puasa itu gila. Dia masih sadar, tapi uteknya kurang. Yang dulunya genep sekilo tinggal 6 on. Ya tadi gara-gara kepetok pintu mau pulang ke sono malah sono jalannya. Tanya bu mau mana pulang? Ke sono pulang. Wes. Kemudian wariddatu, naudzubillahi min dzalik, murtad. Loh, kalau melihat di media sosial ada orang pulang umroh malah murtad. Ada orang lagi sholat tiba-tiba membatalkan sholatnya gara-gara katanya dia menemukan Tuhan lain. Akhirnya murtad. Loh, ketika diwawancara dengan lantangnya dia ngomong, saat saya sholat menghadap ke Ka'bah saya menemukan Tuhan lain. Akhirnya begitu saya pulang ke tanah air ya saya menyatakan keluar dari Islam. Loh, naudzubillahi min dzalik. Maka ibadah yang saat itu dilakukan batal. Kemudian wa yustahabu bisaumi salah satu asya, dan disunnahkan dalam puasa itu 3 perkara. Yang pertama takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Kalau ini mah gak usah disuruh lah ya. Asal udah jam 6 kurang 10 menit ya megangin remote ya. SCTP belum, Indosiar belum, RCTI belum. Nyari yang paling cepat, begitu ada dari kejauhan suara sayup-sayup, asyhadu alla ilaha illallah. Langsung samber. Ternyata tes. Halo. Ternyata orangnya tes. Puasanya batal loh. Ia kira udah azan maghrib, ternyata belum. Memang dalam kitab ini nggak dibahas, tapi dalam kitab Realin, dalam kitab Riyadul Badiah namanya, itu ada bahasan orang yang nyangka udah maghrib kemudian ia berbuka puasa, ternyata adzan asar. Kan adzan asar sama maghrib sama persis ya. Lah iya, kalau adzan subuh mah beda, ada as-salatu khairum minan naum. Adzan asar sama maghrib persis kan? Persis. Kirainnya mah udah maghrib, wong gelap, umpama mendung, ngelihat jam karena bangun tidur atau mungkin badan udah lemes jadi remeng-remeng. Di depan mata apa ngelihat korma sama kecoa mirip ya. Ini kecoa apa korma? Ini korma apa kecoa?
Lah kalau badan lemes itu kan mata berkunang-kunang, pandangan mata kabur ya. Kecuali kalau ada lewat itu Pak Karno Pak Hatta yang duduk pakai peci, belakang ada merah-merah. Nah itu biar langsung kayak dapat vitamin, biar takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Menunda berbuka puasa makruh. Ini saya pernah negur orang. Acara buka puasa begitu teng adzan maghrib, dia adzan. Orang-orang pada makan, pada dia adzan. Habis adzan qobliyah maghrib. Habis qobliyah maghrib karena orang-orang pada makan, dia sholawatan. Habis sholawatan karena imamnya datang, dia qomat. Habis qomat sholat maghrib ba'diyah maghrib, habis ba'diyah maghrib baru minum. Saya tungguin begitu orang-orang pada pulang, saya samperin, Pak, puasanya dapat lemburan ya? Oh iya, lumayan lah. Emang orang kerja ada lemburan segala. Menunda berbuka puasa itu malah kena hukum makruh. Pokoknya kalau yakin itu udah masuk berbuka puasa, berbuka walaupun hanya sekedar dengan minum. Kemudian wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Ibu mau sahur jam 11 ya boleh, tapi nggak dapat sunnahnya. Tapi kalau mepet-mepet banget ya bahaya. Maka orang-orang tua kita sampai bikin namanya imsak itu untuk peringatan. Aslinya masih boleh makan sampai nanti benar-benar adzan subuh. Lah kenapa imsak? Buat peringatan, begitu udah imsak hati-hati makannya. Khawatirnya begitu imsak masih lanjut, begitu makan telur yang kuningnya. Makan telur yang kuningnya baru dikunyah azan. Itu kalau dimuntahin di mulut ya nggak nyaman, kalau ditelen batal. Makanya kalau udah imsak ya wis hati-hati. Masih boleh, aslinya masih boleh, tapi hati-hati. Kemudian watarkul hajri minal kalam, hati-hati jaga omongan. Kalau lagi puasa jangan sampai yang dipuasain cuman mulut gak makan, tapi majelis gibah. Kalau Ramadan libur ya? Libur kan ya? Apa masih jalan? Enggak, takutnya kalau pagi-pagi jam 8, jam 9 ada tukang sayur. Awalnya 1-2 orang ngobrolnya kan lempeng ya. Masak apa Bu? Sama yang gampang lah, kalau buka puasa masa adanya, asal ada. Yang satunya mulai itu biasanya, Ibu mah enak, suaminya gampangan, dan suami saya. Itu mulai itu biasanya, kalau udah ada gitu udah tinggalin. Kalau ditongkrongin jadi itu. Suami saya Bu ngasih uang belanja nggak seberapa, mintanya makanannya enak, kalau nggak sopiga mah nggak mau. Bahaya ya kalau mulai begitu. Hati-hati ya, jangan sampai puasa kita sah secara fikih tapi pahalanya lunas alias hilang gara-gara yang digosipin bukan orang lain, mungkin ya bisa suami, bisa anak, bisa mantu. Punya mantu banguninnya susah, bukannya bantuin masak malah kebetulan punya mantu baru tinggal serumah. Biasanya kan konflik itu akan timbul ketika mantu perempuan tinggal serumah sama mertua perempuan. Yuk. Biasanya ya ada, yang enggak ya ada. Ada yang ngaku. Makanya saya itu berkali-kali ada orang ngadu datang ke rumah bermasalah di rumah tangganya. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Di mertua. Lah itu sebaik-baiknya kumpul sama mertua itu gesekan pasti ada. Kalau enggak salah satu yang ngalah, wis yang namanya gesekan akan pecah salah satu. Makanya satunya harus ngalah. Ya kalau enggak mertuanya ya mantunya. Ini kadang yang mantu yang ngomongin mertua, punya mertua enggak tahu diri, masa pengantin apa itu? Masa pengantin baru dibangunin suruh masak.
Lah yang mertuanya, mantu nggak tahu diri, mertuanya udah masak, bukannya bantuin malah tidur. Wes bubar kalau gitu ceritanya mah. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.